terkait kabarnya hari ini. Oke, baik semua ya. Alhamdulillah Semoga kayaknya baik semua. keadaan baik dan siap untuk mengikuti sesi IELTS Tech pada hari ini ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Bersama saya, kita memiliki rekan mentor yang luar biasa yaitu Kak Zianatul Munah dari kelas F14. Pada sesi IELTS Tech hari ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik yaitu dasar-dasar web. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita sambut instruktur kita yaitu Kak Farida yang siap memberikan wawasan yang berharga tentang dasar-dasar web. Silakan Kak Farida. Terima kasih Kak Ira. Halo teman-teman, salam kenal. Oke, yang baik tadi siapa ya? Oh itu maksudnya halo gitu ya? Oke. Ya, sebelum itu aku mau menyampaikan, rules selama sesi ya. Jadi ini rules-nya mohon diperhatikan dulu. Jadi pertama, dimohon bagi teman-teman untuk fokus penuh dalam sesi ini, kemudian, usahakan ada koneksi yang baik, koneksi internet yang baik. Kemudian jika ingin bertanya atau menjawab silahkan untuk raise hand ya. Kemudian jika tidak sedang berbicara silakan untuk mute aja. Kemudian, mohon diusahakan untuk tidak mengganggu jalannya sesi. Kemudian jika sudah waktunya untuk memberikan feedback, silakan mengisi feedback ya sebelum keluar dari sesi ini. Yang terakhir, tentu saja ketika ada sesi, tatap muka seperti ini, silakan untuk berpartisipasi aktif, mau itu menjawab, bertanya, atau sharing, gitu. Oke, kita masuk ke perkenalan nih. Halo, aku Farida. Sekarang aku lagi bekerja di Decoding sebagai Product Engineer. Dan aku sudah bekerja di Decoding ini sejak 2021, yaitu tepat ketika aku lulus di ITS, itu adalah, tempat aku berpendidikan ya, menempuh pendidikan S1. Nah, apa saja yang aku lalui di Decoding gitu ya. Yang pertama, aku in charge di pembangunan Classroom, Volume 3, yaitu UI-nya itu adalah sekarang yang kalian, kenal, Classroom yang sekarang kalian kenal. Kemudian ada program beasiswa juga eee, yang beberapa tahun ke belakang pernah di-launching oleh Decoding bersama kliennya, yaitu, terkait dengan IDCAMP, beasiswa IDCAMP, kemudian DBS, 2023 dan juga 2024, dan juga dan lain-lainnya. Kemudian yang, selanjutnya adalah student playback 2023. Nah, pasti teman-teman, yang udah menjadi user Decoding sejak tahun 2002, mungkin udah ada yang dapat nih student playback gitu ya. Nah, di tahun kemarin juga ada student playback gitu, dengan tema yang cukup menarik gitu. Yang selanjutnya itu adalah menjadi instruktur SIB. Jadi aku sudah, eee, mencoba untuk menjadi instruktur SIB, yaitu sejak SIB pertama sampai kelima dan kali ini juga aku mencoba untuk menjadi, instruktur di program SIB ini. Dan banyak lagi yang, eee, aku lakukan sebagai product engineer di Decoding, gitu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya tentang pengalaman kerja atau mungkin pendidikan, boleh nanti ditanyakan di sesi sharing. Oke, jadi kita akan masuk ke bahasan kita yaitu web basic. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengenal struktur HTML, struktur halaman web, kemudian, kita akan menerapkan styling di halaman web tersebut, kemudian kita akan mencoba untuk, eee, mengatur nih tata letak halaman supaya, eee, tampak responsif seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya kita akan mencoba untuk membuat secara langsung ya, halaman web dilengkapi dengan HTML, CSS, dan juga tampilannya harus responsif, seperti itu. Oke. Nah, agenda hari ini juga tadi sudah aku jelasin ya, speak sedikit di tujuan pembelajaran. Nah, oke kita masuk ke, awalnya nih.
gimana sih kita dapat bisa, mengakses suatu halaman web di internet ini. Nah, jadi, sesuai dengan gambar di sini ya, jadi, ketika kalian itu ingin mencari atau melihat suatu halaman web, tentunya kalian akan, mencarinya, mmm, dengan mengetikkan halaman web tersebut, eee, alamat dari halaman tersebut. Nah, alamatnya ini kita kenal dengan domainnya gitu. Misal kalau decoding ya decoding.com gitu, atau google.com. Nah, ketika kita mengetikkan itu dalam mesin pencarian atau browser kita, di dalamnya itu dia akan dikirimkan ke web server di internet. Nah, proses pengirimannya ini dinamai HTTP request. Kemudian ketika web server ini sudah, mengenali nih alamatnya ini ternyata ada di indeksnya. Nah, ketika itu web server ini akan mengembalikan berupa respons yang kita kenal HTTP response. Lalu, eee, dikembalikanlah itu ke browser kita sehingga kita bisa melihat web tersebut, seperti itu. Oke, namun pasti teman-teman juga akan, mengalami beberapa hal ya ketika melihat atau mengakses suatu halaman web kayak, "Kok lama nih loadingnya lama." Kemudian, eee, widescreen terus, itu berarti, eee, HT eee, mas eee, web server sedang mencoba untuk mengenali alamat, dengan melakukan pencarian di indeks-indeksnya, atau mungkin, halaman tersebut terlalu besar, size-nya sehingga perlu waktu untuk memuat, seluruh halaman tersebut. Oke, kemudian ada juga kan pengalaman teman-teman pastinya saat membuka suatu halaman web itu kayak 404 gitu kan, error 404 itu artinya tidak ditemukan karena memang mungkin halaman, atau domain atau alamat halaman web yang ingin kalian cari itu belum terdaftar di web server, seperti itu. Nah, ada banyak berbagai cara untuk misalnya, mendaftarkan halaman kalian, eee, alamat halaman web kalian ke web server, yaitu salah satunya itu adalah dengan cara di-hosting gitu ya. Saat ini banyak, service-service yang menawarkan hosting web seperti Netlify, kemudian Vercel, kemudian kalau dulu aku belajar di, waktu kuliah ya, dulu aku kenalkan dengan namanya cPanel gitu. Nah, oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oke, oke. Oke, Billy boleh? Terima kasih, Kak. Saya ingin bertanya, itu kan ada yang namanya error 404 kan, Kak? Itu, Ya, udah ditentuin angkanya atau kita bisa ngebuat sendiri gitu, Kak, errornya angkanya berapa gitu, Kak? Bisa oke. Oke, terima kasih pertanyaannya, Billy. Jadi, di dunia internet sendiri, web server itu sudah ada kayak, standarisasi ya, standarisasi kode error, yaitu, salah satunya 404 yang not found artinya, kemudian 200 itu sukses, dan juga, 500 itu server error ya, ada sesuatu yang, terjadi di server sehingga tidak bisa me mengolah request gitu. Nah, jadi sesuai standar sih sudah ada standarnya gitu. Jadi mungkin bisa kalau, ingin, meng-custom gitu ya, coba lihat dulu adakah kode yang memang sesuai dengan tujuan kamu atau belum gitu. Nah, itu juga bisa kamu, explore lagi sih si kode-kode errornya itu. Dan setiap kalian itu mendevelop suatu halaman web, kalian bisa mendefine Eee, kode error ketika user itu ingin mengakses gitu. Misal kalian ingin me apa, melimitasi nih akses user ketika di halaman A gitu ya, ya ada kodenya tersendiri gitu.
Seperti itu, Billy. Semoga menjawab ya. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, aku ingin melemparkan sedikit kuis ya di pool. Udah kelihatan belum? Oke, jadi, eee, aku ingin, research nih tentang apa aja sih yang teman-teman browser apa sih yang teman-teman pakai gitu. Oke, kebanyakan Chrome ya? Oke, Edge, berarti pengguna Windows ya? Oke, Chrome kayaknya lebih, lebih banyak penggunanya ya, karena setiap bulan kayaknya dia mengeluarkan, fitur-fitur yang baru deh. Kayak, kemarin tuh baru ngeluarin fitur di read mode apa bookmark gitu. Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi kita sudah mengenal nih gimana tahapan browser itu menampilkan halaman web. Nah, gimana sih halaman web itu sendiri gitu? Nah, jadi teman-teman juga pastinya sudah ini ya, sudah belajar di, kelas pemrograman dasar web. Nah, jadi kalau dianalogiin itu bisa menggunakan analogi ini. Kalau di kelas kan biasanya itu berupa hewan, manusia gitu ya. Kalau di sini tuh diumpamakan nih HTML itu sebagai perusahaan yang nggak ada apa-apanya gitu, cuma bangunan, kemudian ada letak, ruang meetingnya, kemudian ruang, mungkin ruang one on one gitu ya, kemudian living room kayak gitu, kayak layoutnya gitulah. Nah, kemudian yang kedua ini, itu adalah, jasa yang diberikan gitu, berupa aplikasi. Nah, bisa kita gambarkan itulah CSS-nya, itulah tampilan dari apa yang sebenarnya, si perusahaan ini mau tunjukkan gitu. Nah, tanpa ada orang, manusia yang atau, mesin yang berjalan di, belakangnya, Eee, perusahaan ini nggak bisa dong meluncurkan suatu aplikasi atau jasa gitu ya. Nah, jadi untuk melengkapi perusahaan ini dibutuhkan orang-orang yang memang, expert nih di bidangnya, kayak bidang marketing atau bidang IT atau bidang edukasi gitu ya, kalau yang tek jenis bisnisnya gitu. Jadi, sesuai dengan analogi di sini menjelaskan setiap komponen-komponen yang harus dimiliki oleh halaman web, seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin? Atau, sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Nah, pertama kita akan membahas HTML dulu. Oke, HTML itu adalah bahasa, oke, karena ada language-nya, namun bahasa markup digunakan untuk, membuat, layout atau, menandai nih kalau suatu file itu adalah, file yang digunakan untuk membangun halaman web gitu. Nah, dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1993. Ini sedikit histori aja ya. Kalian bisa baca lebih lanjut di link yang sudah disediakan di slide. Oke. Nah, ini adalah contoh HTML, contoh elemen HTML. Nah, ada yang tahu ini elemen apa? Paragraf, Kak. Paragraf. Oke, terima kasih. Tadi siapa tadi? Saya, Muhammad. Kak. Oh ya, terima kasih ya. Fajar ya? Bukan. Ya. Oke, ini adalah, salah satu halaman, elemen HTML ya. Nah, mari kita lihat nih atau anatomi HTML elemen itu. Nah, elemen HTML ini
strukturnya itu ada tag pembuka, kemudian tag penutup, kemudian di tengahnya itu mengapit ke sebuah konten. Eee, Kemudian ini ada contoh elemen HTML yang, ditambahi juga sebuah atribut, atributnya namanya class. Nah, ini juga akan, berhubungan dengan, pemberian styling ya, nantinya akan dibahas di, materi selanjutnya. Nah, oke, ini ada sedikit disclaimer ya. Jadi elemen itu tidak sama dengan tag. Nah, ada yang kurang setuju dengan pernyataan ini? Oke, lagi mikir ya? Oke. Jadi, tag itu adalah, kurung siku tadi, dan berguna untuk memberikan nama suatu, eee, elemen gitu. Nah, kalau elemen ini adalah bentuk komplitnya. Jadi dia punya tag yang bertujuan untuk memberikan jenis apa sih elemen itu gitu. Seperti yang contoh, sebelumnya itu kan elemen paragraf ya. Jadi tag-nya ini untuk memberikan, nama kalau elemen ini adalah sebuah elemen paragraf. Nah, dan juga, harus ada kontennya kan. Kalau teks sendiri kan ya berdiri sendiri gitu, untuk memberikan, eee, identitas kalau ya itu adalah elemen paragraf. Nah, biasanya suatu elemen juga akan dilengkapi oleh atribut, tadi salah satunya class, kemudian ada tipe mungkin untuk, elemen form ya, form elemen, berupa elemen input, kemudian elemen, eee, button atau select gitu ya. Nah, juga ada, elemen yang tidak mempunyai tag penutup gitu. Jadi dia tidak mengandung konten karena, kontennya ini sendiri sudah diberikan di atribut itu sendiri. Contohnya image. Image kan dia tidak memiliki, tag penutup kan, karena kontennya itu ada di atribut, source gitu. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Oke, setuju semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin, belum sempat ditanyakan di sesi ini, nanti mungkin bisa ditanyakan di sharing. Nah, ini ada beberapa, essentials elements nih. Ada yang tahu nggak essentials elemen? Elemen yang harus ada ketika kita itu membangun suatu file HTML. Oke. Oke, Farhan, silahkan sebutkan satu aja. Iya Kak, terima kasih Kak izin menjawab. Untuk essential elemen menurut saya dalam satu HTML itu ada body Kak. Body Body, sama heading sih iya, biasanya Kak, iya. body sama heading. Kenapa Iya, itu penting? Itu tujuannya untuk apa sih body? kalau body itu tujuannya untuk isi konten kita Kak. Oke, terima kasih Mmm. Farhan atas jawabannya. Teman yang lain ada yang ingin menjawab? Oke, Daren, oke, HTML, tag HTML. Terima kasih Daren. Ada lagi? Sedikit sepil ya, ini jumlahnya itu ada 5. Tadi kan Farhan dan juga Daren sudah menjawab, berarti ada 3 lagi. Head, oke, ada 3 orang yang menjawab benar. Kemudian Daren lagi, dog type, oke. Kurang satu, kurang satu. Oke, sepertinya sudah dijawab semua ya. Mari kita buka. Oke, jadi yang pertama itu doctype ya. Terima kasih Daren karena sudah memberikan jawaban yang benar. Jadi, doctype ini sendiri, berguna untuk mendefinisikan versi HTML-nya. Sekarang ada yang tahu versi HTML berapa kita? 5, oke. Wah, benar semua ini, oke. Jadi HTML sendiri juga sudah melalui perkembangan ya, perkembangan versi. Eee sampai saat ini, yang terbaru itu baru 5 gitu. Jadi, sebelum-sebelumnya itu dia sudah melalui, setidaknya 5 perubahan gitu.
Oke, yang kedua itu HTML. Terima kasih tadi yang sudah menjawab tag HTML. Tag HTML sendiri ini sebuah root element ya, yang merepresentasikan sebuah dokumen HTML. Kemudian yang ketiga itu head. Head adalah elemen yang berisi informasi-informasi mengenalkan halaman web. Seperti title. Title kan ada di head nih. Ini gunanya itu untuk memberikan judul atau nama sebuah halaman web. Kemudian di head juga ada uh, style untuk memberikan styling CSS. Kemudian bisa juga menggunakan tag link ya untuk uh, menggunakan CSS eksternal gitu. Nah, yang terakhir body, benar tadi Farhan. Untuk membungkus seluruh konten yang ingin kita representasikan dalam sebuah halaman web. Oke. Next, kita kuis lagi nih. Struktur dasar dokumen HTML. Oke. Siapa yang ingin menjawab? Ini berarti ada satu. Oke. Asta, silakan. Yang merah? Yang merah itu doctype, Kak. Doctype. Oke, benar. Terima kasih Rasta. Farhan, silakan. Yang kedua? Ya, Kak. Yang kedua itu head. Head, benar. Terima kasih Farhan. Satu lagi nih, yang terakhir. Wah, banyak nih. Syafa atau Akbar? Boleh? Yang isinya Halo Indonesia itu body. Siap. Terima kasih, Safa. Oke, jadi jawaban teman-teman benar semua ya. Give applause to everyone. Yeah. Nah, ini ada representasi dari sebuah full halaman web dipresentasikan dalam sebuah DOM tree, yaitu pohon DOM gitu ya. Jadi kalau kalian ingin memodifikasi suatu halaman web dengan menggunakan elemen-elemen dari HTML, nanti kalian akan mengenal yang namanya modified DOM di JavaScript nanti. Oke, jadi ini gambarannya ya, struktur hierarkinya gitu. Nah, kita beralih ke topik lain ya. Ini adalah contoh website yang baik yang berdasarkan struktur yang jelas gitu. Jelas penempatannya, jelas apa itu tujuannya gitu. Oke, contoh struktur yang baik dan buruk. Nah, ini di sebelah kiri saya ini merupakan contoh yang buruk karena dia tidak merepresentasikan dengan benar nih maksud dari sebuah elemen itu. Jadi kita bisa lihat nih yang three words yang sebuah kata-kata three words itu diapit oleh span. Tapi kita nggak tahu nih maksudnya ini apa sih? Apakah itu sebuah elemen yang ditujukan untuk kata-kata kata-kata seperti paragraf yang tidak terlalu penting gitu ya. Kemudian, yang lainnya dia menggunakan div semua gitu. Jadinya, kok banyak yang mirip gitu. Jadi sesuatu yang mirip juga membuat kita agak bingung gitu. Nah, beda ceritanya ketika kita menggunakan struktur yang sama, seperti yang sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan ini kan jelas ya penggunaannya, mana, elemen yang memang ditujukan untuk, poinnya gitu. Menggunakan heading yang merepresentasikan judulnya. Jadi kita dapat nih poinnya apa sih gitu. Kemudian ada elemen nav yang merepresentasikan sebuah menu ya mungkin yang bisa kita kenal navbar gitu. Kemudian di main di konten main itu kita ada header dan juga section. Nah, jadinya jelas gitu maksud dan tujuan penggunaan dari per elemennya, setiap elemennya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau pada setuju menggunakan semantik untuk
membangun sebuah halaman web? Oke, Nabila setuju nih katanya. Oke, next. Kuis. Kalau nggak ada yang bertanya, kita kuis aja. Nah, ada 4 kuis ya. Oke, kesempatan dibuka mulai dari sekarang. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menjawab? Sorry. Nomor 1 nih. Oke, Farhan lagi. Ya Kak, yang nomor 1 itu button ya Kak? Button. Oke, nanti kita lihat ya jawabannya ya Farhan. Terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi? Nomor 2. Oke, Syarif silakan. Yang nomor 2 itu image, Kak. Image, ya kelihatan ya karena ada kontennya juga gede banget tuh image. Oke, ada lagi 3. Nomor 3 Iqbal, silakan. Nomor 3 itu Kak, kayak drop down atau navbar Kak? Nomor 3 itu drop down atau navbar. Oke, disimpan dulu ya jawabannya ya. Ada lagi? Daren menjawab icon. Icon ini jawaban nomor berapa nih, Daren? Tiga mungkin icon. Oke, apakah ada elemen icon? Oke. Terima kasih jawabannya. Sekarang Ahmad Akbar, silahkan. Yang nomor 4 itu Kak navbar atau drop down. Navbar. Oke, mungkin si nomor 4 ini kurang jelas ya. Dia mau menunjuk bagian yang mana sih gitu. Oke, jadi kita buka aja jawabannya. Jadi yang login ini yang nomor 1 maksudnya. Nomor 1 itu di sini A, tapi sebenarnya button juga bisa. Tapi kan biasanya itu kalau login itu kan kita akan mengarahkan dia itu ke apa ya? Bisa melalui form kayak di form action, kemudian buttonnya ini di-submit gitu kan. Atau pakai link anchor A ini dan kita mengarahkan ke halaman login gitu. Jadi jawabannya Farhan tadi benar gitu. Kalau dia menjawab button. Jawaban menggunakan link juga benar gitu. Oke, nomor 2 image. Udah jelas banget ya karena ada kontennya juga berupa gambar gitu. Yang ketiga itu button. Tadi kan ada yang jawab drop down ya. Nah, yang ditunjuk ke sini itu adalah icon search-nya. Jadi ketika itu diklik, nanti dia akan ke action kah? Berarti itu berupa form gitu ya. Jadi kalau diklik button, nanti dia akan eh atau kalau dia button ini sebagai trigger gitu. Klik search, kemudian dia akan menampilkan sebuah window kecil seperti modal gitu, kemudian kita baru bisa memasukkan apa yang kita cari. Nah, kayak gitu. Oke, yang keempat, itu yang ditunjuk itu semua bagian ya, bukan hanya audionya. Jadi yang benar adalah navbar. Nah, seperti itu. Untuk Daren tadi, yang ditanyakan adalah elemen ya. Kalau elemen icon kayaknya aku belum pernah dengar sih ada elemen tag icon gitu ya. Biasanya kalau icon itu kita memakainya apa ya? I atau span gitu. Ya, terima kasih Akbar sama Daren. Ya, benar. Nah, kita next ya. Oke. Ini ada beberapa alasan kenapa sih kita menulis dokumen HTML ini harus secara semantik gitu. Jadi juga ada yang tanya nih tentang semantik elemen itu apakah sebuah metode, Kak? Jadi kalau dikatakan metode itu juga benar. Jadi metode untuk menuliskan dokumen HTML yang baik dan benar gitu. Nah, tujuannya sendiri itu adalah meningkatkan developer experience. Jadi, ketika kita menuliskan suatu elemen itu dengan
merepresentasikan tujuannya. Jadi developer lain itu bisa mengenali nih, oh jadi elemen ini tuh untuk kayak gini sih, kayak gini, tujuannya, kayak artikel, kayak misal dia tuh menampung sebuah artikel, atau navbar, jadinya dia tuh menampung menu-menu yang ada di halaman web, seperti itu. Kalau sama semua kan jadinya developer-nya ini bingung gitu ya, apalagi kalau pakai div semua, terus, cara kita styling-nya nanti kayak gimana, jadi kita harus menambahkan lagi atribut, jadinya kan kerja 2 kali gitu. Kalau ada yang langsung merepresentasikan, kenapa tidak menggunakan yang itu, gitu. Nah, next itu adalah meningkatkan SEO. Jadi ketika kita mengupload, halaman web kita ya, mempublish halaman web, itu halaman web kita akan dibaca oleh web server. Nah, ketika kita menuliskan dokumen HTML ini secara semantik, artinya tujuannya jelas, eee Mmm, web server ini akan, eee, merekomendasikan lebih web halaman kita, sehingga trafik halaman kita akan naik. Jika naik, jadi ranking, halaman web kita akan semakin baik dan semakin banyak orang yang akan mengakses halaman web kita. Seperti itu SEO, sedikit tentang SEO, oke? Nah, yang terakhir itu adalah meningkatkan accessibility ya. Jadi bagi teman-teman, yang ingin webnya ini bisa diakses oleh semua kalangan orang ya, maupun yang, mempunyai keterbatasan gitu ya. Ketika mereka ini menggunakan third party yang seperti screen reader, seperti itu. Jadi screen reader-nya ini bisa mengenali nih, elemen ini maksudnya untuk apa? Untuk judul kah? Untuk, konten artikelnya kah? Apakah itu sebuah button gitu. Jika kita tidak menggunakan yang benar tadi ya, harusnya kita menggunakan button, tapi kita menggunakan div karena tidak mengacu pada, menggunakan semantik gitu. Jadinya screen reader-nya ini akan, eee, bingung gitu, ini button atau bukan. Seperti itu ya, sedikit tentang, kenapa sih alasan kita menggunakan semantik. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, Farhan silahkan. Iya Kak, izin bertanya Kak, kalau misalkan semantik itu kan katanya buat, screen reader lebih baik ya, cuman saya masih belum paham tentang konsep screen reader itu maksudnya gimana ya Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya Farhan. Jadi screen reader ini adalah tools yang digunakan untuk, bagi user yang keterbatasan gitu ya. Misal, mohon maaf, keterbatasan penglihatan gitu ya. Jadi dia kan nggak bisa ngelihat nih halaman web kita. Jadinya dia menggunakan screen reader. Screen reader ini membaca halaman web kita, membaca, isi dari kayak susunan HTML dari web kita gitu. Misal, ada navbar gitu, kalau kita menggunakan elemen navbar. Navbar, kemudian, eee, ketika dia membacanya ini sesuai dengan trigger ya, trigger yang diberikan oleh user. Ketika dia tuh mengarahkan hover gitu ya, hover ke suatu menu gitu. Nantinya screen reader ini akan membaca nih, komponen itu elemen dari komponen menu itu apa sih gitu. Jadinya user itu bisa tahu kalau, "Oh ini menu, oh ini button." Apakah terjawab Farhan? Iya Kak, terjawab. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sepertinya kita sudah melewati beberapa menit ya dalam, mengenal secara lebih dalam nih HTML. Nah, oke, next kita akan ice breaking dulu ya. Silahkan meregangkan mungkin tubuh kalian gitu.